Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pada video kali ini saya akan bahas BRMS. BRMS kenapa harga sahamnya turun dan bakalan turun sampai mana? Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hal apa saja yang mungkin menjadi penyebab dari jatuhnya saham BRMS. BRMS hari ini sudah turun 8,10% ya. Cukup dalam penurunannya. Sebelum sana, saya mau disclaimer dulu bahwa video ini merupakan bagian daripada jurnal trading saya. Video ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Bapak Ibu sekalian di bursa saham. Saya akan mencoba sampaikan sekilas dahulu, reminder dahulu tentang informasi mengenai BRMS. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang belum menonton video BRMS terdahulu. 1. Bahwa perusahaan ini mencatatkan kinerja positif di tahun 2024 dan di tahun 2025 BRMS menargetkan produksi emas lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Secara kasar, jikalau produksi emas pada tahun 2024 yang saat itu harga emas lebih murah daripada tahun 2025, semester pertama 2025 maksud saya, maka jika di tahun 2025 produksinya lebih banyak, ditambah dengan harga jual emas yang lebih tinggi, silahkan coba dikalkulasikan sendiri. Pasti prediksi saya, Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Baik, selanjutnya, lantas mengapa saham BRMS hari ini turun? Emas adalah aset safe haven yang diburu ketika terjadi krisis. Bicara krisis, maka hari-hari ini konteksnya adalah perang antara Israel dan Iran. Setelah Jumat dini hari 13 Juni 2025 Israel menggempur Iran, beberapa saat setelah itu emas diburu, harganya pun melejit. Hal tersebut membuat harga emas dunia rally, termasuk juga saham-saham yang berbisnis emas, mulai dari AMMN, ANTM, ARCI, BRMS, HRTA, MDKA, dan PSAB. Namun perburuan investor terhadap emas sepertinya mulai berhenti pada Senin 16 Juni 2025. Jadi saya perkirakan itu menjadi salah satu pemicu dijualnya saham BRMS oleh para investor dan trader. Ini aksi reaksi aja, karena kemarin tuh mendadak gitu ya, perang, jadi perangnya surprise gitu, Israel menyerang Iran, maka perburuan emasnya juga tiba-tiba begitu. Jadi tanpa rencana, tidak seperti investor jangka panjang yang membeli misalnya karena ini BRMS naik produksinya, jadi kita harus beli karena diproyeksikan pada tahun depan keuntungannya akan bertambah seiring dengan naiknya harga emas dan juga naiknya jumlah produksi emas. Nah, itu kan investor jangka panjang ya. Ini quick aja, reaksi aja. Jadi menurut saya ini wajar, kemudian juga turunnya itu juga bereaksi. Coba ini kita lihat bersama ya Bapak Ibu. Ini naiknya ini di candle tanggal berapa ini? Saya akan coba ini ya. Ini di tanggal 11 Juni, berarti bukan ini. Kejadiannya itu adalah di tanggal 13. Nah ini ya. Ini di tanggal 13 Juni. Ini kan kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya di tanggal 12 Juni ini, kalau nggak di tanggal 11 Juni, itu ada gerakan yang kalau saya bilang misterius dan membuat penasaran. Misterius kenapa? Karena tiba-tiba diplomat Amerika Serikat dan beberapa elemen, entah itu militer bersenjata atau tidak, yang dari Amerika Serikat yang berada di Irak dan juga beberapa negara Arab Saudi itu mulai ditarik, ditugaskan ke negara lain atau dipanggil pulang, atau dibuat tidak berada di Irak. Nah ini kan sebenarnya jarang-jarang ya Amerika Serikat menarik
pejabat-pejabatnya dan atau petugas militernya gitu. Nah, ternyata setelah itu ada serangan dari Israel ke Iran, dan hal tersebut kan bisa diartikan bahwa penarikan tersebut adalah untuk melindungi nyawa dari petugas-petugas Amerika, seperti itu ya. Jadi dari situ sebenarnya sudah bisa diproyeksikan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi oke, balik lagi ke pokok kita ya. Itu tadi sedikit reminder tentang kondisi BRMS supaya tenang dahulu. Sekarang masuk ke quick update technical BRMS ya. Dengan melihat chart daily, harga jatuh secara solid diikuti dengan volume yang cukup besar. Di sini ya. Ini harga BRMS jatuhnya, wah, candlenya penuh ke bawah dan volumenya cukup besar, namun tidak lebih besar juga dibandingkan pada volume tanggal 11 Juni. Jadi ini dan dia juga ini close-nya berapa ini? Close-nya di 454, kemudian harga terakhirnya juga di 454. Jadi ini kemungkinan mungkin besok akan turun atau juga bisa bikin shadow naik lagi. Tapi saya akan lanjutkan dahulu ya. Harga penutupan BRMS pada 16 Juni 2025 ada di 454, sementara di bawahnya ada support yang cukup kuat di range 426. Jadi di sini ya kurang lebih ya Bapak Ibu, di range ini di kisaran 426, di sini ada support yang cukup kuat di 426. Jika 426 tembus, maka target selanjutnya adalah bisa di 420. Nah, ya, di kisaran itu. Lebih jauh lagi, harga BRMS saat ini mendekati garis MA 200. Walaupun begitu, jaraknya masih cukup jauh. Yang susah dicapai hanya dengan 2-3 candle saja. Oleh karenanya, BRMS dalam tren jangka panjang masih dalam keadaan bullish. Dengan begitu, saya bisa menganggap bahwa BRMS jatuhnya harga BRMS pada 16 Juni ini adalah koreksi, retracement. Saat ini saya memiliki barang dengan harga rata-rata di kisaran 436 per lembar saham BRMS. Melihat berbagai info yang saya coba sampaikan di atas, saya sendiri masih akan hold BRMS walaupun harganya berada di kisaran 420. Seandainya jika saya belum punya saham BRMS, apakah saya akan membelinya saat ini? Nah, itu pertanyaannya kan. Saya beli enggak gitu loh. BRMS ini sudah setinggi ini dan kemudian dia koreksi, saya masuk enggak? Pasti juga bingung. Ketika naik tinggi saya juga bingung juga, saya beli enggak nanti nyangkut. Ketika turun bingung juga, saya beli enggak ini atau nanti bakalan tambah turun. Nah, ini ya seandainya saya ya. Oke. Bagi saya, harga BRMS akan menarik dimiliki ketika kembali berada di kisaran 444 hingga 420. Di situ. Jadi saya akan menunggu lebih ke bawah sedikit lagi untuk kemudian saya akan membelinya. Seandainya saya belum punya saham BRMS ya. Bagaimana jika tidak dapat barang di harga tersebut? Ya sabar aja, tidak perlu memaksakan diri ya. Masih banyak saham lain yang cukup menarik untuk ditradingkan. Demikian video kali ini. Saya punya grup Telegram, silahkan gabung grup Telegram Trading for Living. Di sana bisa sharing dan diskusi seputar saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Grup terbuka untuk umum dan gratis. Sekian, sampai jumpa pada video berikutnya. Selesai.